والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah kumpul untuk sama-sama berdiskusi dalam forum ta'lim wa ta'alum, forum sama-sama belajar. Akan tetapi seperti biasa Pak Haji, sebelum kita mulai pengajian ini, forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Dan jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Dan jika mereka pada hari ini Allah berikan kepada mereka ujian, baik berupa ujian penyakit atau cobaan yang lainnya, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga guru-guru kita yang telah mengajarkan kita dari tingkat TK, SD, SMA, SMP, SMA, kuliah, yang jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kematian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannatil firdaus dan juga mengampuni dosa-dosa mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit mereka. Dan jika mereka pada hari ini dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat kepada mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarana wa lahum bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita bacakan Al-Fatihah wabil khusus untuk diri kita Pak Haji, yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fihi basmalah fa huwa mudham. Segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah, maka pekerjaan itu adalah sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Haji, Bu Haji, alhamdulillah kita akan melanjutkan kitab kita, kitab Nasaihul Ibad, yang pada malam hari ini kita sudah sampai di halaman 8. Ya, di syarahnya itu halaman 8. Kita lanjutkan ya pembacaan daripada kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal maqalatu thalathuna. Wal maqalatu thalathuna. Qala telah berkata Asy-Syibli, Imam Syibli, Abu Bakar Asy-Syibli, beliau wafat pada tahun 247 Hijriah. Ya, masih melanjutkan kemarin nih. Law dzuktum halawatal waslah. Kalau kalian mampu, kita mampu Pak Haji, merasakan nikmatnya, indahnya al-waslah, ya, tersambung, ay al-qurbu ma'allahi ta'ala, yaitu nyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la araftum miraratal qat'iyah. Ya, maka kalian akan merasakan, kita akan merasakan getirnya tatkala kita berada terpisah atau qat'iyah. Ya, ay al-bu'du, jauh, anhu ta'ala, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu adzabun 'azimun inda ahlillahi ta'ala. Ya, sesungguhnya merasa jauh atau jauh dari Allah itu dosa besar. Dosa besar. Tapi bukan buat kita, bagi orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, dosa besarnya bukan ninggalin sholat aja. Dosa besarnya bukan minum minuman khamar, tapi jauh sama Allah, nggak ingat sama Allah, itu dosa besar. Ya. Jadi kalau kita itu masih jauh dari makom ini, tapi kita memohon supaya kita minimal kita merasakan kenikmatan apa? Terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min da'aihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wa syuqa ila liqa'ik. Ya Allah, limpahkanlah kami rizki, kenikmatan an-nazar, melihat wajahmu, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wa syauqa ila liqa'ik, dan juga kenikmatan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Artinya kita merasakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makomnya beda Pak Haji. Ya, makomnya beda sama kita. Ya, kita itu ingat Allah kalau misalnya sholat doang. Tapi selebih dari sholat, ya, kita ya enggak siapapun, semuanya pasti. Kita terkadang bahkan sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa kepada Allah Subhanahu. Kita udah kerja, lupa sama Allah. Kita kita lagi aktivitas, kita lagi sibuk, kita lupa sama Allah. Tapi bagi orang ahlul ilm, orang yang merasa dirinya dekat sama Allah, melupakan Allah, tadi ketika kerja dia lupa sama Allah, itu udah dosa baginya. Kita ini makomnya beda. Dan saya sering bilang, ini makomnya makom wali. Kalau kita makomnya makom walang. Kita makomnya makom walang. Oh, beda. Ini makom wali, kita makom walang. Kalau makomnya wali itu nggak ingat sama Allah sedetik pun, subhanallah. Itu dosa besar bagi mereka. Nah kita, ya, kita kerja, kita lupa sama Allah. Lagi macet di jalan, kita lupa sama Allah. Siapapun itu, ya, tanpa terkecuali. Nah, inilah yang diwasiatkan oleh Imam Asy-Syibli, yang beliau meninggal pada tahun sekitar 248 Hijriah. Lalu kita ke bab selanjutnya, babus tsani, bab yang kedua. Wa fihi khamsa wa khamsuna mau'izatan, ada 55 mau'izah nasihat.
wa sab'a akhbar, ada 7 akhbar, wal baqi athar, dan baqi ada sisanya athar. Wal maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya annahu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man asbaha dakhala fi waqti subhi, barang siapa yang masuk waktu subuh, masuk waktu subuh, wa huwa yashku, dan dia mengadu, dia mengeluh, ilan nasi, kepada manusia, diqal ma'ashi, atas kesengsaraannya, kesulitannya di dunia, faka'an nama yashku rabbah, ya, sesungguhnya dia seperti halnya mengadu kepada Tuhannya, ya. Wasyakayah la yaliqu illa ilallah, ngadu kita Pak Haji enggak akan tepat kalau kita ngadunya itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min jumlatid doa, sesungguhnya mengadu itu bagian daripada doa. Pak Haji Muhammad, saya nggak punya duit Pak Haji, ini nggak boleh Pak Haji. Ustaz, motor saya rusak, nggak boleh. Kita mengadu kepada siapa? Allah. Ya Allah, motor saya rusak. Ya Allah, hari ini saya nggak punya uang. Ya Allah, hari ini anak saya mau bayaran. Ya Allah, hari ini saya mau bayar kontrakan. Ya Allah, hari ini saya mau ngisi bensin, nggak punya duit. Apa sih? Jadi sesungguhnya keluh kesah kita kepada Allah itu bagian daripada doa. Ya. Wa amma syakayat ilan nasi, kalau halnya mengeluh kepada manusia, fahiyah, sesungguhnya keluhan itu min alamati adamir ridho. Ini yang kita bilang nggak boleh. Kita ngeluh sama manusia itu bentuknya adalah kita nggak ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Ya, tadi yang saya udah contohin. Pak Haji Muhammad, mohon maaf nih, ya begitu bahasanya ya. Saya lagi nggak punya uang, bahasa gitu. Atau kita mengeluh, ya Allah, kok hari ini susah banget. Nah, kita sering begitu ya. Ya Allah, kok hari ini kayak susah banget. Atau kita ngomong, ya Allah, rezekinya gimana? Ya. Itu bagian daripada doa. Nah, tapi kalau kita ngeluhnya kepada manusia, alamatum min alamati adamur ridho, kita nggak ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kita nggak ridho dengan Allah yang telah rezekikan kepada kita. Kita hanya mengeluh satu sisi saja, mengeluh nggak punya duit saja. Tapi sisi yang lain kita nggak pernah kita pikirkan. Coba kalau duit tadi dihitung, napas tadi harus dibayar, apalagi napas harus isi token, waduh, repot. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk bayar napas saja, ya. Ada muridho bikismatillahi ta'ala, dengan apa yang telah Allah berikan. Kamar ruya, seperti halnya diriwayatkan an Abdillahi ibnu Mas'udin, dari Abdillah ibnu Mas'ud, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimukumul kalimati, mau enggak kita ini, ya, kita diajarin sama baginda Nabi Muhammad SAW kalimat allati tatakallamu biha Musa alaihissalam hina zawazal bahra ma'a bani Israil. Mau enggak kalian, ini kata baginda Nabi Muhammad, aku ajarin kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam hina, ketika jawazal bahr, melintasi lautan. Sama siapa? Sama Bani Israil. Lalu para sahabat berkata, fakulna bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, kami mau diajarin kalimat itu. Ya, jadi Nabi Muhammad bilang, bersabda ya,
kalian mau nggak aku ajarin, bahasa gitu ya, aku ajarin kalimat yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika melintasi lautan bersama kaumnya, yaitu Bani Israel. Para sahabat berkata, bala, kami mau ya Rasulullah. Qala, lalu berkata, qulu, katakanlah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian. Ilaikal mustaka, hanya kepadamulah segala aduan. Wa antal musta'an, engkaulah ya Allah yang menolong. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Yuk Pak Haji, sama-sama kita baca nih. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wala quwata illa billahil ta'aliyul azim. Ini kita baca Pak Haji, kalau kita lagi punya musibah atau kita lagi punya keluhan, atau bahkan kita baca setiap hari ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-A'mash, lalu berkata A'mash, fama taraktuhunna, aku enggak pernah meninggalkan kata-kata itu, kalimat itu, doa itu, mundu sami'tuhunna, ketika aku ya, selepas aku mendengarkan kata-kata itu atau doa itu, min syakiki ya al-Asadi al-Kufi. Jadi ini kata ini selalu dibaca oleh Imam A'mash Kufi, wa huwa Abdullah radhiyallahu anhu, yang bernama Abdullah radhiyallahu taala. Ya, jadi kata-kata ini selalu digunakan. Udah pasal berapa Ustaz? Pasal 1 banyak, makalah yang pertama. Sebelumnya dikit. Oh, dia di sini. Nah. Qala A'mash, lalu berkata Imam A'mash, atani atin ya, fil manami, datang kepadaku sebuah tanda atau seseorang atau tanda-tanda ya, fil manami, dari tidurku, faqala ya Sulaiman, lalu orang itu atau tanda-tanda itu atau sesuatu itu bahasanya gitu ya, berkata ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi sobah ya, zid fi hadzal kalimat wa nasta'inuka ala fasadin ya Sulaiman, tambahin kalimat ini. Kalau kamu baca sehari misalnya 2 kali, tambahin jadi 3 kali, 3 kali jadi 4 kali, 4 kali jadi 5 kali, dan seterusnya. Wa nasta'inuka ala fasadin ya, maka akan aku tolong ya, terhadap keburukan-keburukan. Wa nas'aluka as-salah amrunakum, dan juga kita tambahin kata-kata nas'aluka ya, kami memohon kepada Engkau ya Allah, as-salah amrunakum ya, tambahin kata-katanya, selain tambahin jumlahnya juga tambahin kata-katanya, kami memohon untuk kebaikan. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka as-salah amrunakum, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk menolong kami dari segala macam kerusakan, dan kami mohon untuk perbaikan atau kebaikan dari seluruh urusan kami ya. Kita lanjutin, wa man asbaha ay dakhala fi sobahi, barang siapa yang masuk waktu subuh, al umurid dunya hazinan ya, li umuri dunya hazinan, barang siapa yang masuk waktu subuh dan dengan perkara dunia dia hazinan, dia sedih, faqad asbaha sahitan ala Allah,
Maka Pak Haji, Bu Haji, diketahuilah bahwa pada saat kita sedih dengan urusan dunia, kita bangun tidur, kita sedih dengan urusan dunia, maka Allah akan marah kepada kita. Ya. Wal makna man hazina ala umuri dunya faqad ghadaba ala Allah. Barang siapa yang sedih dengan urusan dunia, ya Allah, bahasa gitu ya. Ya Allah, saya nggak punya uang ya. Ya Allah, saya nggak punya ABC. Ya Allah, ini makan gimana hari ini? Faqad ghadaba Allah. Allah ini marah. Ya. Allah marah kepada kita. Li'annahu lam yardha biqada'illah. Kenapa sebabnya Allah marah? Karena dia itu, kita itu enggak ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu taala. Walam yasbir, dan orang itu kita enggak sabar ala balaihi, atas ujian-ujian kita. Walam yu'min, dan orang itu tidak beriman, belum beriman biqadarihi, ya, dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika pagi Pak Haji, kita bangun tidur, ya, jangan sampai terucap di dalam mulut kita, dalam pikiran kita menyesali atau kita meratapi nasib, bahasa kita. Meratapi nasib, apalagi kita meratapi nasib di hadapan manusia. Ini nauzubillah. Ya tadi contohnya ya. Tadi contohnya kita mengucapkan atau meratapi nasib kita dia. Itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala marah sama kita. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala marah sama kita, nah ini yang repot. Ya. Kalau Pak RT masih marah, masih bisa kita lawan. Kalau Allah yang marah, udah nggak bisa kita lawan. Ya, bahasa gitu. Kenapa marah? Karena Allah merasa kita itu adalah orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah. Dan juga Allah marah kenapa? Karena kita nggak sabar atas bala ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebenarnya nggak beriman. Ya. Beriman kepada apa? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sesuatu yang terjadi di dunia Pak Haji, fa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Semuanya hasil dari pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah ditanya, kalau ada orang yang jadi pemimpin, apakah dia qada dan qadarnya Allah? Iya, dia sudah jadi qada dan qadarnya. Itu ketetapan Allah. Ya. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini sekarang ada AC-nya. Itu juga ketetapan Allah. Ya, masjid ini jadi dingin, itu juga ketetapan Allah. Ya. Walaupun wasilahnya beda-beda, wasilahnya banyak. Ya, sama seperti Pak Haji, kita hadir di majlis ini juga sebagai ketetapan Allah, ketetapan Allah. Banyak orang yang punya kesempatan tapi dia nggak bisa hadir, atau bahkan mohon maaf, banyak yang saudara-saudara kita yang sudah nggak bisa lagi hidup bersama kita. Itu juga semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua urusan di dunia ini itu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang hidup mapan, itu ketetapan Allah. Ada yang hidup enggak mapan, itu ketetapan Allah. Ya, kenapa kita harus kita gunjang-ganjing dia? Wah, dia orang enggak mampu nih. Dia orang ini, orang itu. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya adalah jangan sampai kita berkeinginan, apalagi sampai terucap rasa penyesalan ataupun rasa melaporkan, ya, segala macam kekurangan kita di hadapan manusia. Tapi kita laporin kekurangan kita, keadaan kita, ya, curhatnya itu bahasa, curhatnya itu kita sama
Allah Subhanahu. Kalau udah curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala, urusan gampang. Ya. Jadi pernah waktu saya kuliah dulu, ya, kita bertanya kepada guru kita, wahai guru, ya, bahasa gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya guru. Ya, kalau di sana, kalau kita bahasanya mungkin profesor ya. Karena di kuliah dulu waktu di Mesir kita tanya, wahai guru, wahai profesor, bahasa kitanya, kenapa sih kita doa? Allah kan bilang dalam Al-Quran, inni a'udzubillah, inni aqrabu lakum min hablil warid. Saya dekat daripada manusia, lebih dekat daripada hablul warid, urat nadi. Tapi kenapa ketika saya doa itu nggak dikabulin bahasa ini? Ketika doa kita merasa tidak dikabulin. Terus guru saya negur, nggak boleh, itu dosa. Doa kita itu pasti dikabulin. Ya, itu dosa. Guru saya bilang begitu, itu dosa. Doa kita pasti dikabulin. Cuma permasalahannya kapan itu yang milik Allah. Ya, permasalahan kapan itu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doa minta rezeki, ya Allah kita berikan rezeki. Kalau logikanya begini, ketika saya sudah selesai, saya dalam logika saya begini, kalau kita dikasih uang 1 juta rupiah atau kita dikasih surga, mana yang kita pilih? Nih Pak Haji, saya kasih 1 juta sama kunci BMW, mana yang kita pilih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya maruk gitu. Ya. Ada uang 1 juta sama kunci mobil mewah, mana yang kita pilih? Pasti kita pilih yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan itu uang. Ya kan? Tadi kita, itu manusia. Tadi kita butuhkan. Nah sekarang kita nggak ngukur sebenarnya itu kita lebih butuh surga daripada duit. Karena dosa kita itu banyak, bahasa gitu. Tapi Allah yang tahu, makanya kalau ditanya kapan Allah menjawab doa kita, ya itu memang Allah mengetahui hal yang kita butuhkan. Kalau saja Allah mengabuli doa-doa kita, dan insya Allah dikabulkan seluruh doa-doa kita, itu pun tergantung daripada Allah Subhanahu. Dan tidak ada doa manusia yang tidak dikabulkan. Saya pernah membaca sebuah artikel karangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Ini agak sedikit nyeleneh, tapi masuk akal menurut saya. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu salah satu, dulu dia petinggi Al-Azhar di Mesir. Sekarang dia mungkin seperti Majelis Ulama Indonesia ya, tapi pimpinan salah satu syekh di sana di Kuwait. Di Kuwait ya. Kuwait atau di Dubai? Di Qatar ya, di Qatar. Saya pernah membaca artikel beliau yang berbunyi gini, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendengarkan doa manusia bukan hanya pada manusia yang beriman saja, bahkan yang tidak beriman doanya pun tetap dikabulkan ya. Yang tidak beriman itu tetap dikabulkan, apalagi yang beriman kayak gitu. Tapi permasalahannya kapan, itu yang menjadi masalah dan ketetapan Allah SWT. Jadi beliau pernah berkata dalam artikelnya, bukan hanya orang mukmin yang diterima oleh Allah doanya, tetapi orang yang non mukmin juga diterima doanya. Sekarang kita balik logikanya Pak Haji. Orang yang sholat doanya insya Allah diterima. Orang yang gak sholat doanya diterima? Terima juga. Orang yang tukang mabuk doanya diterima nggak? Diterima juga. Tapi permasalahannya di akhirat, nah itu beda. Permasalahan di akhirat itu beda, nggak sama. Karena kenapa? Ini beriman, beda benderanya sama yang ini nggak beriman. Ini sering sholat, beda benderanya dengan orang yang tukang mabuk, nah, bahasa gitu. Nah itulah yang menjadi pembeda-pembeda antara. Nah kembali lagi kepada poin kita, bahwa segala urusan dunia kita Pak Haji, maka yang wajib kita lakukan adalah ketika kita merasa
lemah pada satu titik atau banyak titik, maka kita lakukan adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hazin, kita sedih dengan urusan dunia sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala itu marah. Ya. Baik Pak Haji, mungkin ini kita sampai sini dulu ya, karena kita pengen membahas pertanyaan. Jika ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Karena ini pembahasan sangat dalam Pak Haji, ya, sangat dalam, karena memang kita itu merasa jarang sekali mengadukan apapun yang kita hadapi di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sholat juga seolah-olah ya kita sholat seolah-olah kita ya biasa saja, tidak menghadap apapun ya, padahal kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara kita ya, orang awam kita Pak Haji dengan orang yang ahlul ilmi, orang yang tahu ilmu, bahkan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun level kita beda, nah kita kembali lagi kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menaikkan kita sehingga kita bisa merasakan kenikmatan menjadi orang-orang yang soleh seperti mereka. Baik Pak Haji, mungkin ada yang ditanyakan? Nah, persilahkan. Mau bertanya? Ya silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas yang diberikan saya Jarno. Terima kasih. Jadi semoga yang pertama tadi mengenai tentang kebahagiaan Allah ataupun apa dosa. Terus menunjukkan itu adalah apabila itu masuk dan jadi syar'i itu asal mungkin agak lebih sedikit kita lagi bahasan karena bahasanya seperti itu terhadap Allah artinya yang adalah sakit al-sabi dan lebih masuk mungkin kalau boleh diterangkan siapa mereka saya lebih dalam urusan pembicaranya yaitu sakit al-sabi itu masuk. Baik, terima kasih Pak Haji. Tadi kita sudah bahas tentang Asyibli ya. Asyibli itu adalah Abu Bakar Ali ibnu Mujahid Asyibli. Beliau adalah lahir di Baghdad. Beliau di Baghdad ya pada tahun 247 Hijriah. Asyibli itu teman daripada Junaid al-Baghdadi. Beliau lahir atau hidup di tahun mungkin sekitar tahun 215 Hijriah. Beliau adalah ahli ilm, ahli ma'rifah ya, bahkan masih tergolong mungkin tergolong dalam kategori tabi'in. Jadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Asyibli sebenarnya tadi sebelumnya minggu lalu kita pernah membahas tentang Imam Asyibli, yaitu bagaimana kita berupaya untuk mendatangkan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengisi setiap sendi hati kita Pak Haji dalam Allah. Yaitu yang pertama dengan cara kita menghilangkan segala bentuk kenikmatan dunia dalam hati kita ya. Jadi itu Imam Syibli. Lalu selanjutnya siapa tadi Pak Haji? Syakik Al-Asadi. Al-Asadi ini juga ahlul ilm ya, ahlul ilm yang berpendapat bahwasanya yang sebelah mana ini? 846. Syakik Al-Asadi. Syakik itu bukan namanya. Jadi kalau di kitab itu Syakik.
Syakik itu sebenarnya bukan nama. Syakik itu adalah kerabatku. Ya. Itu itu bedanya terjemah dengan kalau bahasa Arabnya. Syakik itu yang saya pahami adalah dari kerabatku atau orang yang dekat dengan aku bahasanya. Jadi saking dekatnya disebut syakik. Ya. Nah ini ya. Min syakiki al-asadi al-kufi, yaitu Imam Hasan al-Kufi, orang Kufah. Ya, syakik itu artinya kerabatku yang paling dekat. Kalau di situ tulisannya syakik. Ya, tulisannya syakik, tapi syakik bahasa Arabnya maksudnya itu adalah kerabatku. Gitu Pak Haji. Mungkin ada lagi Pak Haji yang ingin tanyakan? Iya, baik. Nah jadi saya kalau di kampus Pak Haji, saya selalu meminta mahasiswa itu jadi untuk merujuk literasi, jadi langsung ke kitabnya yang asli bahasa gitu ya. Jadi terkadang terjemahan itu suka berbeda, bukan berbeda, tapi sedikit berbeda ya, bahasanya. Tambah gitu. Ya tergantung. Karena dulu saya pernah waktu kuliah dulu pernah jadi tim penerjemah tafsir apa itu saya lupa. Ya kalau bahasa gitu, kalau orangnya senang bola, tafsirnya nanti diarahin ke bola. Ya. Jadi gitu aja ya. Nah tapi syakik itu maksudnya adalah dari sahabatku atau kerabatku, al-asadi al-kufi. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini halaman 5 kita tidak diperbolehkan pada terhadap orang kaya. Di mana ada kalau kita merendah terhadap orang yang berilmu. Gimana Pak Haji? Mohon maaf. Halaman berapa? 45. Iya. Iya gimana Pak Haji? Di halaman kita dilarang orang terhadap orang lain itu akan mengurangi iman kita. Bagaimana halnya kalau kita merendahkan diri di hadapan orang berilmu, itu gimana? Ya. Apakah sama gitu? Yang pertama Pak Haji, beda strukturnya ataupun beda tempatnya. Yang satu merendahkan diri di hadapan orang kaya itu bersifat materi. Ya, karena kekayaan itu adalah materi. Nah, yang selanjutnya merendahkan diri kepada orang yang berilmu itu maksudnya bukan materi tapi imateri. Nah, kalau kita baca nih Pak Haji ya. Ya. Barang siapa yang mengadukan kesulitan dan barang siapa di pagi hari sudah dan barang siapa merendahkan dirinya di hadapan orang kaya lantaran melihat hartanya, maka sungguhnya ia telah terang 2/3 dari agamanya. Nah, yang dimaksud ini adalah dia itu merendahkan diri di hadapan orang yang kaya dari sisi materi. Maksudnya apa? Kalau merendah di hadapan ini, kalau dari terjemahan itu, merendahkan diri di hadapan orang kaya adalah merendahkan karena mungkin ingin dianggap, kalau kita begini Pak, oh ente yang kaya, mbak ente yang kaya, malah ente yang punya mobil banyak, wah ente kan kontrakan banyak, nah itu begitu. Ya. Jadi merendahnya karena ingin disanjung, bahasa gitu. Merendahnya karena ingin disanjung karena materi. Nah, kalau kita merendah di hadapan orang berilmu itu tidak terlihat. Nah, makanya saya katakan merendahnya in materi. Ya. Jadi kalau merendahnya kita di hadapan orang kaya, ya, dari hadis itu atau dari makalah itu adalah karena kita merendah ingin dianggap atau ingin disebutkan, itu biasanya gitu. Ente yang kaya, wah, ente yang punya kontrakan, wah, ente punya kapal tongkang kan bahasa gitu. Ente punya pesawat, itu bukan bahasa gitu.
Nah itu. Jadi merendahnya adalah merendah karena materi, bukan merendah karena imateri. Bedanya dengan merendah di hadapan orang alim, kita merendah karena bersifat imateri, bersifat keilmuan kita. Dan itu tidak bisa diukur, Pak Haji, keilmuan kita. Keilmuan kita tidak bisa diukur. Dan sebenarnya kita itu semakin belajar, ya bahasa saya, semakin belajar kita bukan semakin pintar, Pak. Semakin belajar kita semakin tahu bahwa diri kita itu adalah tidak tahu. Semakin kita belajar, semakin tahu diri kita tidak tahu. Sama, saya pun merasa semakin saya membaca kitab, semakin merasa bahwa diri saya tidak tahu. Makanya di awal itu saya selalu sebutkan ini forum ta'lim wa ta'alum. Forum kita sama-sama belajar. Bisa jadi saya salah, bisa jadi Pak Haji salah, bisa jadi saya benar, bisa jadi Pak Haji benar. Nah, karena kenapa? Karena itulah komposisi imateri, di mana saya nggak tahu keilmuan Pak Haji dan Pak Haji juga pun nggak begitu tahu keilmuan saya. Tapi kita berusaha saling menutupi dan melengkapi, Pak Haji. Ya gitu ya. Jadi yang dimaksud itu adalah merendahkan diri karena materi. Sedangkan merendahkan diri kita di hadapan orang yang ilmu, merendahkan diri karena ilmu itu adalah bentuknya imateri. Nah, tapi kita wajib merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib merendahkan diri. Nah, itulah bentuknya dari at-ta'abbud tadi, abide kalau dalam bahasa Inggris. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan pada posisi sujud itu pun kita merendahkan diri dan menganggap diri kita adalah diri yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak. Ya. Baik. Ada yang tanyakan lagi? Silakan, Ustaz. Berapa menit lagi, Pak? 3 menit lagi. Silakan, Pak Haji. Ada yang mau nanya bagaimana hukumnya berdoa secara spesifik. Nah, kemudian bagaimana waktunya berdoa itu dalam kondisi apa dan doanya itu bagaimana. Misalnya, ya Allah, saya mau mobil tahun depan atau saya mau rumah tahun depan. Dan itu tidak terlalu spesifik, saya mau Mercedes atau mau Lamborghini gitu. Tapi ini maunya, ya Allah, semoga tahun depan atau Allah kabulkan saya dia mobil saya gitu. Itu pertanyaannya. Baik. Ini pertanyaannya sangat unik ya Pak Haji. Jadi bagaimana kita berdoa tetapi spesifik. Sekarang pertanyaannya begini, yang paling simpel aja. Apakah ketika kita berdoa Allah itu nggak tahu maksud kita? Ketika kita berdoa Allah nggak tahu maksud kita? Atau ketika kita berdoa Allah sebenarnya sudah tahu maksud kita? Oke. Yang paling simpel lagi begini. Apakah kalau saya kasih, ini bahasanya, kalau saya kasih antum Mercedes Benz, antum bisa pakai pergi sholat, atau saya kasih mobil Kijang Doyok, antum bisa pakai pergi sholat? Tapi kan dua-duanya sama mobil, ya, dua-duanya sama mobil. Tapi ada hal yang spesifik, ya, ada hal yang spesifik yang perlu kita doakan. Kalau dalam bahasa, apakah kita perlu berdoa secara spesifik? Kalau merujuk, ini kita merujuk kepada dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Nabi Isa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya antum hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Isa ibnu Maryam aqulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahataini min dunillah. Betul, surat An-Nisa ya, Ustaz. An-Nisa ya. Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada Tuhan, sembahlah aku dan ibuku pengganti dua Tuhan, pengganti Tuhan yang hak. Qala in kuntu qultu faqad alimta, ya kan? Kalau aku mengatakan itu ya Allah, maka engkau telah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Saya enggak kurang hafal lagi, bukan kurang, udah lupa lagi ayatnya. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di diri kita. Sebenarnya Allah mengetahui apa yang ada di diri kita. Nah permasalahannya, apakah antum butuh Mercedes Benz atau antum butuh mobil? Apa sih gitu?
Apakah kita butuh Mercedes-Benz atau kita butuh mobil? Yang akan dikabulkan, insya Allah akan dikabulkan adalah bentuknya mobil. Nah, mobil itulah yang akan memberikan manfaat. Nah, kalau mobil yang nggak memberikan manfaat juga, Mercedes-Benz beri manfaat nggak? Ya kalau misalnya, ya. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Begitupun ketika Nabi Isa alaihissalam ditegur oleh Allah terkait dengan pandangan orang atau kaumnya yang menganggap bahwa Nabi Isa mengucapkan kata-kata itu, sembahlah aku dan ibuku, pengganti dua Tuhan pengganti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Haji, kalau misalnya ditanya kapan waktunya atau bagaimana kita memposisikan diri, hanya diri kita yang tahu, karena pengalaman spiritual masing-masing itu berbeda. Tidak bisa dijelaskan kapan saya berdoa, kapan saya mulai doa, kapan waktu mustajab. Dalam kitab hanya diberikan waktu-waktunya saja. Tetapi pengalaman spiritual itu tidak bisa diceritakan. Bahkan kita mengetahui diri kita. Makanya saya selalu ucapkan di pengajian saya bahwa yang tahu kita kedekatan kita dengan Allah hanya diri kita. Dan bagaimana kita berdoa nggak bisa disamain. Kita berdoa dengan keadaan kita sendiri. Yang hafid doanya dengan Al-Qur'annya. Kita berdoa dengan mengangkat tangan kita, dengan tasbih kita dan seterusnya. Itulah pengalaman spiritual yang nggak bisa disatukan atau dijadikan satu sama lain. Begitu Pak Haji. Baik Pak Haji, ya karena waktu sudah masuk, insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Tapi seperti biasa sebelum kita tutup forum ini, kita ingin bacakan Al-Fatihah, terutama kepada diri kita dan juga para pengurus masjid semuanya seluruh Indonesia yang telah muslimin dan muslimat yang telah mewakafkan pikiran, tenaga mereka, harta mereka dan kita semua untuk masjid dan untuk Islam, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.